Shalom. Damai di hati. Selamat malam semua. Sehat-sehat. Puji Tuhan. Keluarga besar Oyano yang kekasih dan yang bersyukur. Paskah itu dari bahasa Ibrani Pesah. Bahasa Yunaninya Tupaska. Artinya melewati. Ibarat jembatan sudah terseberangi. Ibarat lautan sudah terarungi. Dan ibarat pergumulan tantangan hidup sudah teratasi. Itulah Paskah. Orang juga sering bilang Paskah rusuh. Artinya sudah lewat. Rusus itu sudah lewat. Paskah bagi orang Yahudi sangat penting, saudara-saudara. Karena itu sekarang kita dengar berita ya di media massa. Karena perayaan Paskah Yahudi, kemudian sekarang hubungan Israel dan Palestina kemudian memanas. Karena orang Yahudi datang merayakan Paskah di sekitar Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem. Itu sampai sekarang memanas karena pentingnya perayaan itu. Orang Israel merayakan Paskah makan sayur yang pahit. Artinya melambangkan kepahitan hidup di Mesir pada waktu itu. Dan mereka merayakan Paskah makan roti tak beragi. Artinya bahwa peristiwa Paskah itu mereka tidak persiapan apa-apa. Tiba-tiba datang, Tuhan suruh tinggalkan Mesir. Karena itu ibarat bikin roti tanpa ragi. Terburu-buru, cepat-cepat. Dan walaupun terburu-buru, tanpa persiapan, karena itu adalah campur tangan Tuhan, mereka harus berangkat meninggalkan Mesir. Bagi orang Kristen menurut Rasul Paulus, Paskah juga sangat penting. Bahkan sangat sentral dalam iman kekristenan. Kalau agama punya kitab suci sama semuanya. Agama lain juga punya kitab suci. Kalau agama punya tokoh yang patut diteladani, sama juga semua. Semua agama punya tokoh-tokoh yang perlu diteladani. Kalau ada keajaiban-keajaiban dalam kehidupan beragama, semua agama juga punya. Yang istimewa dalam kekristenan adalah kebangkitan Yesus. Dan itu semua agama menolaknya. Dan itu ilmu pengetahuan juga menolaknya. Tetapi apa yang ditolak oleh agama, oleh ilmu pengetahuan, bahkan oleh dunia, itulah keistimewaan iman Kristen. Yesus bangkit. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus diberitakan oleh Alkitab memang bukan peristiwa bagaimana Yesus bangkit. Tetapi yang dikabarkan oleh Alkitab, kubur kosong. Bukan kabar kosong. Kubur kosong. Artinya Yesus tidak ada dalam kubur. Yesus sudah bangkit. Karena itu kebangkitan Yesus paling tidak mengandung 3 arti. Yang pertama, orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus mengalami hidup yang berkemenangan. Maut dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Bahkan kita ini dalam Alkitab Roma 8 ayat 37 dibilang lebih daripada orang-orang menang. Kalau orang menang itu misalnya tinju menang angka.
Tapi kalau lebih dari orang menang, itu menang KO. Iblis, kuasa setan tak berdaya lagi. KO ketika Yesus bangkit. Kita semua ini putra putri kemenangan. Amin. Putra putri kemenangan di dalam Kristus itu. Yang kedua, kebangkitan Kristus mengatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kita semua adalah anak-anak zaman baru. Jangan mau diikat dan dibelenggu oleh fakta-fakta masa lalu dan masa kini. Semua yang ada sekarang ini betapapun kelihatan kokoh, pasti akan berlalu juga. Kita putra-putri Paskah, song-songlah era baru. Kemungkinan baru, pandangan baru, dan paradigma baru. Yang terakhir, kebangkitan Kristus juga menunjukkan ada yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua upaya manusia bisa mentok dan jalan buntu. Bisa. Tetapi kalau Allah turut campur tangan, maka yang tak mungkin bisa menjadi mungkin. Kalau kita ingat peristiwa Paskah, Yahudi misalnya, Israel, ketika mereka menghadapi jalan buntu, mentok di Laut Kulsum, Tuhan turut campur tangan. Dia berkata kepada Musa, angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu di atas laut, belahlah laut itu. Laut terbelah. Ada solusi bagi kehidupan dan perjalanan kita. Kalau kita mengalami kebuntuan dan ataupun mengalami mentok dalam perjalanan ini. Semoga di tengah-tengah rasa syukur di masa raya Paskah ini membuat kita semua, keluarga besar Uyano, menerima campur tangan Tuhan, menghadapi fakta duka dan kesedihan, bahkan fakta tanpa kehadiran lagi orang tua dan saudara anak kekasih. Ada campur tangan Tuhan untuk menuntun Bapak Ibu sekalian melewati kenyataan-kenyataan hidup yang mungkin saja membawa beban-beban dan pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.